Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang benar-benar bisa mengubah hidup Anda sepenuhnya? Bagi sebagian orang, jawabannya mungkin terasa jelas. Memenangkan lotre, menerima warisan besar yang melunasi semua utang, membuka pintu kesempatan baru. Bagi yang lain, mungkin itu adalah menikah, memiliki anak, memulai bisnis impian, atau mendapatkan terobosan karier yang telah lama dinantikan. Hal-hal ini memang dapat membawa sukacita dan mengubah keadaan. Mereka bisa memberi kita momen damai dan sekilas tujuan. Namun, seberarti apapun semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak dapat ditawarkan dunia dan yang tidak dapat diambil oleh dunia. Itu adalah pertemuan dengan Yesus Kristus. Ketika Anda bertemu Yesus, hidup Anda tidak hanya bergeser, itu bertransformasi, bukan hanya perubahan dalam kebiasaan atau lingkungan, tetapi sebuah kelahiran kembali, kebangkitan kembali jiwa, gangguan ilahi yang mengatur ulang segalanya. Tiba-tiba, identitas Anda tidak lagi ditentukan oleh apa yang Anda miliki, siapa yang menyetujui Anda, atau seberapa baik hidup berjalan. Identitas Anda menjadi berlabuh pada pribadi yang tidak tergoyahkan. Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Anda datang kepada Kristus, Dia tidak hanya membersihkan Anda dan mengirim Anda kembali. Dia memberi Anda hadiah bukan yang dibungkus dengan kertas mewah atau dipamerkan di media sosial, tetapi sesuatu yang bersifat pribadi. Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang tinggal di dalam Anda. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 tertulis, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kehadiran Tuhan tidak hanya menghibur mereka, tetapi mengguncang ruangan, mengubah postur hati mereka, dan memberi mereka keberanian. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam hidup Anda, sesuatu di dalam diri Anda juga mulai terguncang, bukan karena ketakutan, tetapi karena kebangkitan. Anda mulai merindukan Tuhan. Anda menginginkan kebenarannya. Hal-hal yang dulu menarik kehilangan cengkeramannya. Dosa yang dulu memperbudak mulai kehilangan kuasanya. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya menyertai Anda. Dia tinggal di dalam Anda. Yang indah adalah Anda tidak harus menjalani hidup baru ini dengan kekuatan Anda sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Bukan kuasa untuk tampil, tetapi untuk hidup sesuai maksud Tuhan, untuk mengampuni, untuk tetap kuat di tengah kekacauan, untuk memilih iman daripada ketakutan. Tanpa Roh Kudus, kehidupan Kristen tidak mungkin, tapi bersamanya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Janji ini bahkan telah dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Yehezkiel 36 ayat 26-27. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang taat.
Aku akan menaruh rohku dalam batinmu dan membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Ini lebih dari sekadar inspirasi, ini transformasi ilahi. Hati baru, sifat baru, kemampuan baru untuk berjalan dalam kehendak Tuhan bukan karena Anda lebih kuat, tapi karena Ronia memimpin Anda. Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan sahabat. Dia berbicara ketika pikiran kita kacau. Dia memberi damai saat jiwa kita gelisah. Dia mengingatkan bahwa kita dicintai, dipilih, dan tidak pernah sendiri. Mungkin hari ini Anda lelah, merasa jauh dari Tuhan. Doa terasa kering, firman sulit dicerna. Mungkin Anda bertanya-tanya, di mana gairah yang dulu? Teman, jawabannya bukan lebih banyak usaha tetapi lebih banyak penyerahan. Bukalah hati Anda kepada Roh Kudus. Undang Dia kembali, bukan untuk mengutuk, tapi memulihkan. Bukan untuk mengendalikan, tetapi membawa Anda kembali ke hati Bapa. Ketika Roh Kudus diterima, segalanya berubah. Kita memaafkan lebih cepat, mengasihi lebih dalam, dan melayani dengan sukacita. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, kita diubah menjadi serupa dengan Gombarnia dalam kemuliaan yang semakin besar, dan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Transformasi ini bukan momen sekali jadi, tapi perjalanan seumur hidup. Anda mungkin tersandung, tapi Anda tidak berjalan sendiri. Roh Kudus menyertai Anda, membentuk Anda agar semakin serupa dengan Kristus. Dan jika hari ini hidup terasa kering, hati terasa jauh, mungkin sudah waktunya membersihkan ruang di hati Anda. Undang Dia masuk lagi. Bapa, terima kasih atas kesabaran-Mu. Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada saya. Bahkan ketika saya merasa tersesat, terganggu, dan jauh. Terima kasih karena Engkau terus menarik saya kembali ke hadirat-Mu. Bukan dengan rasa malu, tapi dengan kasih yang lembut. Engkau mengenal saya sepenuhnya, bahkan bagian yang saya sembunyikan. Engkau melihat kelelahan saya, luka saya, ketakutan saya, namun Engkau tetap mencintai saya sepenuhnya. Terima kasih atas Yesus Kristus, yang bukan hanya mengampuni dosa saya, tetapi juga memulihkan hidup saya. Terima kasih untuk salib, untuk kasih karunia, dan untuk karunia Roh Kudus. Betapa ajaib bahwa Roh-Mu mau tinggal dalam diri saya. Tuhan, saya lelah menjalani hidup dengan kekuatan saya sendiri. Saya membuka hati saya bagi Roh Kudus-Mu. Datanglah dan ambillah tempat-Mu. Ubah saya, penuhi setiap ruang. Guncangkan hal-hal yang tidak berasal dari-Mu. Pulihkan apa yang rusak. Bakar apa yang beku. Saya ingin hidup dengan keberanian, dengan kasih, dengan kerendahan hati, dan kemurahan. Tapi saya tahu, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya membutuhkan-Mu, Roh Kudus, lebih dari apapun. Penuhi saya, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melimpah. Ketika rasa takut datang, ingatkan saya bahwa kasih-Mu mengusir semua ketakutan. Ketika saya lemah, kuatkan saya. Ketika saya goyah, jagalah saya tetap berakar dalam kebenaran. Ajari saya untuk mendengarkan,
percaya, dan mengikutimu. Bentuk saya menjadi seperti Kristus. Teguhkan langkah saya dalam firman-Mu, tuntun saya dengan roh-Mu, dan ingatkan saya setiap hari bahwa saya tidak pernah sendiri. Hari ini, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap ketakutan, setiap kelemahan, setiap rencana, semua milik-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus dan penuh kuasa, saya berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin sebagai tanda iman. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Kami akan merasa terhormat untuk berdoa bagi kamu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu menyertai kamu.